Baik Bapak Ibu semua, selamat malam. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan mempelajari tentang dokumen pendukung laporan karya inovatif. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat karya inovatifnya, kemudian di dalam laporan itu perlu didukung oleh dokumen-dokumen pendukung laporan karya inovatif. Apa saja dokumen pendukungnya? Yang pertama adalah surat pengesahan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, surat pernyataan keaslian karya. Yang ketiga, surat pernyataan dari sekolah lain atau instansi atau masyarakat jika dipakai oleh sekolah lain atau instansi atau masyarakat. Yang keempat, gambar alat atau aplikasi atau video pembelajaran. Yang kelima, gambar atau video tutorial pembuatan. Yang keenam, video cuplikan masing-masing tahap pembuatan, penggunaan, dan pemanfaatan di sekolah atau instansi yang lainnya. Seperti apa contoh-contohnya? Kita mulai dari surat pengesahan dari kepala sekolah. Ini ada contohnya. Halaman pengesahan itu misalnya ini laporan pembuatan karya inovatif yang berjudul bla 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 bla, yang dibuat oleh nama NIP, pangkat golongan, unit kerja, NUPTK, telah diterima dan disahkan sebagai karya inovatif dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan di bawahnya nama kota, kemudian tanggal, bulan, tahun, mengetahui kepala sekolah. Itu surat pengesahan dari kepala sekolah, dan ini sifatnya wajib ya. Semua laporan karya inovatif wajib ada surat pengesahan dari kepala sekolah. Kemudian diletakkan setelah halaman judul. Jadi halaman pertama bisa halaman judul, setelah itu adalah halaman pengesahan. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan keaslian karya. Kalau ini dibuat oleh Bapak Ibu guru sendiri, surat pernyataannya, ini halaman pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama, NIP, pangkat golongan, unit kerja yang telah membuat dan mempergunakan karya inovatif yang berjudul bla 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 dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian ada kota, tanggal, bulan, tahun yang membuat pernyataan. Biasanya kalau pernyataan ini dikuatkan dengan mengetahui kepala sekolah. Kemudian ada materai 6000. Ada lagi halaman pernyataan itu yang menyatakan bahwa karya inovatif yang berjudul ini adalah karya asli dan belum pernah digunakan untuk mendapatkan angka kredit. Nah, ini redaksinya mungkin bisa bermacam-macam, tapi prinsipnya di dalam halaman pernyataan keaslian karya itu menyatakan bahwa karya itu adalah karya asli, kemudian digunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi yang penting adalah tulisannya karyanya itu asli, karya sendiri, kemudian digunakan dalam proses pembelajaran di kelas yang buat pernyataan. Itu yang kedua. Berikutnya adalah surat pernyataan dari sekolah atau instansi lain. Apabila karya Bapak Ibu digunakan di sekolah lain atau di instansi lain, maka surat pernyataannya seperti apa? Nah, seperti ini. Kami yang bertangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya inovatif yang berjudul bla 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 yang dibuat oleh Bapak Ibu telah digunakan di sekolah kami dalam proses pembelajaran di kelas. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang membuat pernyataan itu adalah guru sekolah lain yang mapelnya sama. Kemudian diketahui oleh kepala sekolah
guru lain tadi. Maka karya Bapak Ibu kalau ada pernyataan ini akan dikatakan kompleks jika ada 3 pernyataan dari sekolah. Jadi kalau karya Bapak Ibu dipakai oleh 3 sekolah di tempat Bapak Ibu dan 2 sekolah lain, maka kategori kompleksnya sudah terpenuhi. Atau instansi lain itu misalnya karya Bapak Ibu digunakan oleh instansi lain selain sekolah, misalkan di kelurahan, minimal kelurahan. Tapi juga sama, kalau kelurahan itu ada 3 kelurahan yang memakai karya Bapak Ibu. Jadi tetap ya jumlahnya harus 3. Kalau sekolah 3 sekolah yang memakai, kalau instansi lain ya 3 surat pernyataan dari instansi itu. Berikutnya adalah gambar alat atau aplikasi atau video pembelajaran, gambar tutorial pembuatan, video cuplikan masing-masing tahap pembuatan, penggunaan, dan pemanfaatan di sekolah atau instansi yang lainnya. Jika berbentuk video, sebaiknya diupload di YouTube atau Drive Google dan diberikan linknya. Tapi kalau berbentuk narasi atau gambar, sebaiknya diikutkan dalam laporan sebagai bagian dari laporan. Jadi mulai dari cara pembuatan, gambar-gambar tutorial pembuatan itu bisa dimasukkan bagian daripada laporan. Tapi kalau video dimasukkan di laporan tidak bisa. Makanya biasanya video itu diletakkan di Drive atau di YouTube. Kemudian linknya diikutkan di dalam laporan. Kemudian kalau Bapak Ibu menyertakan laporan itu di dalam dupak tahunan maupun dupak kenaikan pangkat, maka tetap saja video itu dilampirkan dalam bentuk CD. Tetap dilampirkan dalam bentuk CD. Walaupun sudah ada linknya. Karena di dalam buku 4 itu disebutkan harus dikirimkan dalam bentuk keping CD. Jadi supaya penilai itu tidak ragu, sebaiknya Bapak Ibu menyertakan CD-nya. Walaupun linknya ada. Kemudian bagaimana linknya itu bisa digunakan dengan cepat oleh penilai. Karena penilai itu kadang-kadang sudah agak tua biasanya yang dikirim itu, yang senior. Kemudian biasanya itu kalau disuruh ngetik alamat itu susah. Maka Bapak Ibu bisa membuat link itu menjadi QR code. Apa itu QR code? QR code itu semacam barcode seperti ini yang di samping ini. Ini adalah contoh dari barcode. Kalau penilai saya yakin semuanya akan bawa perangkat berupa QR code untuk membuka QR code ini. Saya yakin itu. Karena apa? Ini yang paling praktis. Begitu di scan QR kodenya dengan pembaca QR kode, maka akan langsung menuju linknya. Dari link itu penilai tinggal klik saja, tidak usah ngetik. Beda kalau kita berikan tautan filenya atau linknya, maka penilai akan lama ngetik link itu. Mau di copy tidak bisa karena yang kita kirimkan berupa laporan dalam bentuk kertas. Bagaimana QR code itu dapat kita buat? QR code itu dapat kita buat dengan cara kita browsing di Google-nya, itu di www.theqrcodegenerator.com. Kalau kita ketikkan ini, Bapak Ibu nanti akan ketemu pada situs yang bisa menunjukkan QR code kalau kita mengkopikan link tautannya. Cara membuat QR code, buka tautannya ini www.theqrcodegenerator.com. Kemudian nanti akan tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Ini belum ada diketikkan, jadi ini ada sampel saja ini sampelnya. Kemudian kita ketikkan misalnya ini http://bit.ly absen pkb p12.
kita ketikkan di sini. Maka secara otomatis QR kodenya sudah muncul sendiri. QR kodenya sudah muncul sendiri. Nah, QR kode ini tinggal kita save saja. Kita save saja. Kita nanti tinggal menuliskan namanya apa. Jadi misalnya ini adalah karya inovatif video pembelajaran. Ketik aja di sini. Pada waktu kita save itu akan diminta namanya. Kita ketikkan namanya saja, misalkan video tutorial tentang Excel. Nah, nanti dengan nama itu ini kita kopikan. Di mana dikopikannya? Di dalam laporan itu di bagian sampul depan di bawah identitas kita itu dituliskan di situ keterangan. Keterangan satu misalnya tentang alat peraganya. Kalau video pembelajaran ya video pembelajaran, kopikan QR kodenya situ di sampingnya. Dan nomor 2, video tutorial, berikan QR kodenya. Kemudian video pelaksanaan pembelajaran, berikan QR kode di situ. Maka dengan begitu penilai itu tidak repot-repot ke belakang seperti apa laporan kita dan nggak dilihatnya. Ya langsung scan kodenya itu sudah bisa melihat, oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Oke, langsung diberikan nilai. Jadi ke belakang itu hanya dilihatnya itu kelengkapan saja. Kelengkapan seperti surat pernyataan kepala sekolah, kemudian surat pernyataan keaslian karya, surat pernyataan dipakai sekolah lain, dan daftar isi yang dilihatnya itu. Kalau daftar isi sudah ada di situ runtut, sudah. Belakang itu jarang dibaca. Jadi Bapak Ibu bisa mengakalinya. Di sampul depan itu diberikan keterangan ini dengan kode-kode itu. Kemudian di sampul setelah sampul halaman 2, 3 itu pernyataan-pernyataan sampai daftar isi. Itu dibuat yang bagus. Jangan sampai daftar isinya acak-acakan. Karena biasanya penilai itu sampai daftar isi aja. Dari depan ini di scan, video tahu, cara pembuatan tahu, penggunaan tahu, baru langsung ke pernyataannya, langsung ke daftar isi. Sudah, daftar isinya sesuai sistematika di buku 4, langsung di ACC mendapat nilai angka kredit. Sudahkah Bapak Ibu menyiapkan yang tadi? Ayo kita berkarya demi anak negeri. Selamat berkreasi Bapak Ibu. Siapkan dokumen-dokumen pendukung tadi supaya tim penilai mantap menilai angka kredit kita dengan dokumen-dokumen pendukung itu. Mulailah dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kiranya sampai di sini dulu penjelasan tentang dokumen pendukung karya inovatif. Silahkan direnungkan, kemudian disiapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sekali melaporkan karya inovatifnya langsung diberi nilai. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.